Mari kita mulalah. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan kebaktian dalam talian kita pada malam ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat petang, salam damai sejahtera kepada saudara-saudari, dekan, dekenis yang dikasihi di dalam Tuhan. Syukur kepada Tuhan kerana kita ada kesempatan lagi, sekali lagi untuk beribadah pada kali ini. Baiklah, sebelum sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan kidung pujian nomor 381. 381. Senang dengar sebuah nama yang terindah, bagaikan musik yang merdu, dirang nyanyikannya. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, kerana Dia cintaku. Dia beritahukan kasih Yesus yang mati untukku, darahmu yang berharga, bebaskan yang dosa. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, kerana Dia cintaku. Ku tahu Bapa telah sediakan harta kekal surga, walau ku jalan dalam gelap, terangnya selalu serta. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, kerana Dia cintaku. Hatinya yang penuh kasih, rasakan dukaku, jatuh bertanggung, dan ku dada yang seperti Dia. Oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, kerana Dia cintaku. Baiklah. Sekali lagi, salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada semua, yaitu saudara-saudari yang turut hadir ataupun yang sama-sama mengikuti kebaktian pada malam ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan, maka seperti yang telah diaturkan, maka kita semua dapat yaitu mengikuti kebaktian kita dalam talian pada kesempatan ini. Jadi sebelum sama-sama kita belajar ataupun merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam doa kita yang pertama ini, mari kita menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Dan juga mari kita terus memohon hikmat, karunia daripada Tuhan, supaya firman yang sama-sama kita renungkan dalam kesempatan ini menjadi makanan dan menjadi yaitu kekuatan bagi kehidupan kepercayaan kita. Mari kita sama-sama sujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan. Hor. 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 Or 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 or
Or. 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 Main. Baiklah, sekali lagi selamat petang, salam damai sejahtera kepada semua saudara-saudari yang mengikuti kebaktian pada malam ini. Syukur kepada Tuhan kerana seperti yang telah diaturkan, maka kita semua dapat iaitu mengikuti kebaktian kita. Baiklah, bermula pada malam ini, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan iaitu satu tajuk, iaitu 4 keluarga di kitab Kisah Para Rasul. Kita tahu bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang perjalanan ataupun kisah murid rasul-rasul pada masa itu. Dan kita tahu bahwa di sana iaitu kita boleh katakan di sana pada peringkat awal kitab dalam Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang yaitu pencurahan Roh Kudus dan juga bagaimana Petrus pergi melakukan kerja. Dan bermula di pertengahan sampai ke bahagian akhir, di sana kita mendapati kisah ataupun perjalanan yang telah dilakukan oleh Paulus untuk pergi memberitakan Injil, dan di mana kita mendapati bahwa dia banyak mengalami banyak perkara ataupun keadaan. Jadi ketika Paulus keluar, kalau kita perhatikan, sebenarnya Paulus setiap tempat yang dia pergi itu ada orang yang akan bersama-sama dengan dia ataupun orang yang akan membantu kerja pelayanannya. Sebagai contoh, yaitu salah satunya ada 4 keluarga. Jadi kita akan merenungkan 4 keluarga di sini dan kita coba perhatikan apa yang kita boleh renungkan ataupun apakah yang kita boleh pelajari. Kiranya ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu dorongan, nasihat untuk kita semua. Jadi, baiklah, pada malam ini kita akan sama-sama melihat yaitu keluarga kepala penjara. Peristiwa ini dia tercatat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16. Bermula dari ayat 19 sehingga di ayat 40. Saya yakin dan percaya kita sudah membaca ataupun melihat ataupun serta mengetahui serba sedikit cerita ini. Di sini Paulus telah dipenjarakan, dan di mana apakah penyebab Paulus dipenjarakan itu, yaitu bermula daripada ayat 19, di mana Paulus telah mengusir roh-roh jahat sehingga dikatakan mereka tidak ada lagi sumber pendapatan. Untuk kita tahu ceritanya dari ayat 16. Dari 16 sana Paulus telah mengusir roh-roh jahat itu keluar. Jadi orang yang menjaga itu maka akhirnya dia tidak ada sumber pendapatan lagi. Kemudian mereka yang telah mendakwa Paulus dan Silas itu, mereka mendakwa dan akhirnya mereka telah disiksa terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan dalam penjara. Dan ketika mereka berada di dalam penjara, mereka diberi satu kawalan yang cukup yaitu yang cukup ketat. Kerana kita mendapati di ayat 24 di sana. Kisah Rasul pasal 16 ayat 24.
Di sana kita mendapati bahwa mereka berada di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi mereka diletakkan di ruang yang paling tengah, di tengah-tengah penjara, dan mereka dipasung. Mereka kaki mereka diikat sehingga mereka sukar untuk bergerak. Jadi kita dapat perhatikan bagaimanakah mereka menjaga ataupun mereka memperhatikan yaitu keadaan ini. Mereka memperhatikan Paulus dan juga Silas. Dan ketika tengah malam, kedua mereka ini mereka berdoa dan menyanyikan kidung pujian. Berdoa dan menyanyikan kidung pujian, dan orang hukuman ataupun tawanan yang lain mereka mendengarkan nyanyian yang telah disampaikan oleh Paulus dan Silas. Jadi maka terjadi satu perkara, yaitu gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang dan telah terbuka. Kemudian yaitu mereka melarikan diri. Jadi ketika kepala penjara terjaga ataupun terbangun dari tidurnya, maka dia melihat bahwa yaitu orang tawanan itu sudah melarikan diri. Jadi akhirnya kepala penjara itu memutuskan untuk membunuh diri. Jadi kemudian Paulus mencegah dia, dan orang ini bertanya bagaimanakah untuk dia selamat. Jadi Paulus memberitakan Injil kepadanya, bukan dia saja tapi seluruh ahli keluarganya juga percaya kepada Tuhan. Jadi inilah serba sedikit tentang yaitu peristiwa itu, bagaimana mereka dipenjarakan. Dan apa yang menarik di sini yaitu tentang keluarga kepala penjara. Kita tidak tahu siapakah namanya, tetapi cuma Alkitab mengatakan bahwa orang ini adalah kepala penjara. Kalau kita perhatikan di mana-mana saja, dalam masyarakatkah atau di dalam gerejakah, keluarga ini merupakan perkara yang sangat yaitu memainkan peranan yang sangat besar sekali. Kenapa? Sebab untuk membentuk masyarakat yang baik, maka dia harus bermula daripada keluarga. Keluarga inilah yang akan menentukan bagaimanakah keadaan masyarakat di tempat itu ataupun di sekeliling itu. Dan begitu juga dengan gereja. Bagaimanakah gereja boleh berkembang maju? Tidak hanyalah bergantung kepada satu atau dua orang individu, tetapi dia sangat bergantung tentang bagaimanakah keluarga itu sendiri. Kalau keluarga itu sendiri kuat, maka gereja juga akan menampakkan satu yaitu pembangunan ataupun pembaharuan. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seringkali disentuh tentang keluarga ini. Coba kita lihat dalam kitab Nehemia pasal 3. Kitab Nehemia pasal 3, mari kita lihat di ayat 23. Nehemia pasal 3 ayat 23. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azraya bin Maseah bin Hananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. 28. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Dan di ayat 30. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan pedagang mengadakan perbaikan. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ketika umat kembali daripada pembuangan yang dipimpin oleh Nehemia, Nehemia yang kembali, yang bertanggung jawab untuk
membangunkan tembok kota. Jadi ketika mereka sampai di tempat itu, di mana setiap rakyat yang kembali itu, mereka melakukan perbaikan, mereka melakukan pengubahsuaian, mereka membaiki tempat mereka sendiri di dekat rumah mereka masing-masing. Nah, di yang berhampiran dengan mereka lah. Di 3 ayat yang kita bacakan tadi, semua menyatakan perbaikan di depan rumah mereka. Ini menunjukkan bahwa keluarga itu adalah satu perkara yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Keluarga itu juga harus dilakukan pembangunannya, harus diperhatikan juga, jangan dibiarkan begitu saja. Begitu juga dengan Paulus. Paulus ketika dia menyampaikan surat kepada jemaat di Efesus, dia juga menyentuh tentang hal ini. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sehingga pasal 6 ayat 4 ini ya. Efesus pasal 5 ayat 22. Kalau kita membaca ayat-ayat di sini, kita akan mendapati bahwa apa yang ingin Paulus sampaikan yaitu hubungan antara jemaat dan Tuhan. Tetapi Paulus menggunakan keluarga itu sebagai contoh yang paling mudah supaya mereka dapat memahami. Nah, bagaimana hubungan antara jemaat dan Tuhan, begitu juga hubungan di dalam keluarga. Jadi, ini mengingatkan kepada kita semua, memberitahukan kepada kita semua bahwa keluarga itu adalah aspek yang sangat penting, yang tidak boleh kita abaikan. Nah, apalagi ketika kita mau membangunkan keluarga di dalam Tuhan, ketika kita mau membangunkan gereja yang bersatu hati, gereja yang sempurna. Tetapi apa yang dapat kita perhatikan masa sekarang ini, kalau di dalam masyarakat saja, sistem kekeluargaan itu tidak sudah menjadi baik. Sistem kekeluargaan itu sudah menjadi kacau. Dan apabila dalam masyarakat sudah menjadi kacau, akhirnya dia telah masuk ke gereja. Akhirnya dia juga telah menyebar ke dalam gereja. Sehingga banyak juga kekacauan yang berlaku di dalam gereja karena sistem kekeluargaan ini. Jadi kalau kita perhatikan di dalam yaitu kehidupan dalam masyarakat, keluarga ini sangat baik, sangat sempurna sekali, seperti tidak ada kekurangan. Tetapi dalam hal iman kepercayaan sudah menjadi merundum, sudah menjadi rendah. Jadi ini mengingatkan kepada kita, keluarga itu tidak hanyalah sekadar secara dalam masyarakat, tetapi yang lebih penting dalam hal iman kepercayaan. Jadi untuk malam ini kita akan melihat keluarga Cornelius terlebih dahulu. Keluarga kepala penjara terlebih dahulu. Apakah yang kita boleh pelajari, yang kita boleh renungkan, dan kiranya ini menjadi dorongan dan nasihat kita bersama supaya kita sama-sama dapat dibangunkan di dalam Tuhan. Kalau kita lihat keluarga kepala penjara ini, mereka bukanlah orang pilihan Tuhan, mereka bukanlah orang yang telah dipilih, bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimanakah kita mengatakan mereka ini tidak mengenal Tuhan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 29 ayat 30. Kisah Rasul pasal 16 ayat 29, 30, 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kalau kita melihat yaitu soalan daripada kepala penjara ini, dia bukanlah untuk
yaitu selamat dari segi rohani. Dia bermaksud supaya dia dapat keluar daripada masalah yang dihadapi itu. Sebab kalau tahu, maka dia akan menerima hukuman. Kalau yaitu pemimpin pembesar tahu bahwa Paulus dan Silas terlepas, maka dia harus menggantikan nyawanya. Nah, jadi sebab itu dia berkata bagaimana supaya dia selamat, untuk dia keluar daripada masalahnya itu. Tapi Paulus pula dia memberitakan Injil, dan di ayat 33 dikatakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Semua dia dan seluruh ahli keluarganya telah menerima baptisan. Kalau kita perhatikan keadaan Paulus ini, keadaan Paulus dan Silas ini satu keadaan yang sangat sukar. Dia menghadapi keadaan yang sangat mencabar. Yang pertama sekali, kesan daripada gempa bumi itu boleh menyebabkan mereka ini mati. So gempa bumi jadi bangunan runtuh ataupun dan sebaliknya, tapi mereka tetap selamat. Dan kedua, mereka boleh dibunuh oleh yaitu kepala penjara itu. Supaya dia selamat, dia terpaksa bunuh supaya tidak melarikan diri. Tetapi apa yang berlaku? Mereka tetap selamat. Paulus dan Silas tetap selamat. Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani pun juga menjadi selamat. Dan juga termasuk yaitu keluarga kepala penjara ini. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana untuk kita selamat? Percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu bukan saja untuk kepada yaitu ahli keluarga ataupun bukan saja kepada ketua keluarga, tetapi kepada seluruh ahli keluarga juga menerima anugerah keselamatan itu. Semua orang dalam rumah itu harus menerima anugerah keselamatan. Dari keadaan yang sukar, akhirnya muncul satu keadaan yang sangat menggembirakan. Semua ahli keluarga itu yaitu telah dibaptis dan semua telah menerima sukacita, menerima berita gembira, menerima keselamatan dari segi rohani. Semua telah mendapat anugerah keselamatan itu. Jadi, apakah perkara yang kita boleh pelajari daripada kepala penjara ini menjadi dorongan dan nasihat bagi kita, terutamanya bagi diri sendiri dan juga untuk dorongan kita semua. Yang pertama karunia terbaik. Saya yakin dan percaya setiap orang ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga dia sendiri. Masing-masing akan berusaha bagi yang paling bagus dari segi pendidikan, dari segi kesenangan, dari segi kemewahan. Semua itu akan disediakan untuk keluarganya. Apalagi kalau yaitu ketua keluarga ini, dia akan berusaha untuk memberikan semua itu bagi istri dan anak-anak dia sendiri. Terutamanya anak-anak akan memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dan malahan akan memilih sekolah yang terbaik untuk anaknya agar anaknya itu ada kecemerlangan dari segi akademik dan mulai melanjutkan pelajaran. Begitu juga dengan suasana dalam keluarga, akan berusaha memberikan kesenangan, kemewahan, tidak mau bersusah payah. Tetapi kita renungkan, adakah kegembiraan, adakah kesenangan itu adalah sesuatu yang berkekalan? Sudah pasti kejayaan, kecemerlangan itu tidaklah yang berkekalan. Semua ada batas dia sendiri. Semua ada tempo masa dia sendiri. Nah, itu semua ini tidak akan dapat kita bawa untuk berjumpa dengan Tuhan nanti. Hari ini kita boleh memiliki yaitu rumah yang mewah. Hari ini kita boleh pergi bercuti di mana-mana yang kita mau. Hari ini kita boleh makan apa yang kita suka.
Hari ini kita boleh yaitu memuaskan keinginan kita, tapi kita renungkan kembali. Adakah yang kita berikan itu sebagai yaitu ahli keluarga, kita berikan kepada keluarga kita tuh yang kekal ataupun tidak? Itu yang perlu kita renungkan. Kita boleh mengukur kebahagiaan. Kita boleh ataupun kita boleh melihat seseorang itu, keluarga itu gembira, baik ataupun tidak melalui yaitu kegembiraan. Tetapi apa yang penting, adakah selama ini kita sudah memberikan hal yang paling bernilai sekali, yaitu keselamatan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang tidak ada tolak bandingnya. Nah, keselamatan ini adalah sesuatu yang kekal yang kita bawa untuk berjumpa dengan Tuhan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang akan dapat menyelamatkan kita, yang membebaskan kita daripada cengkaman si jahat. Dan keselamatan inilah yang akan memberikan kita satu pengharapan. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus. Di sini ini mengingatkan ketika kita membawa keselamatan ke dalam rumah kita, dosa telah diampuni. Dan akhirnya, dulu hidup kita penuh dengan kegelapan. Akhirnya telah ada, yaitu telah ada pengharapan yang sesungguhnya. Kalau kita perhatikan kembali, ketika keluarga penjara, kepala penjara itu telah menerima anugerah keselamatan setelah mereka dibaptis. Mereka dapat makan bersama-sama dengan Paulus dan Silas. Nah, kita tidak tahulah apa jenis hidangan mereka, tetapi yang pasti hidangan mereka itu sesuatu yang jauh lebih bernilai. Yang pasti hidangan mereka itu adalah sesuatu yang tidak hanyalah sekadar mengenyangkan mereka, tetapi memberikan kepuasan yang sangat besar sekali. Jadi oleh demikian, hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu harus kita bawa di dalam yaitu keluarga mereka. Akhirnya, walaupun kita katakan mereka ini yaitu dalam keadaan yang saya kira percaya, itu kepala penjara itu masih lagi risau apakah yang akan berlaku pada hari esok. Dia masih terpikir apakah yang akan terjadi dia pada hari besok. Tetapi yang pasti pada malam itu dia ada satu sukacita. Kenapa ada sukacita ini? Karena dia telah mengalami satu perubahan, karena dia telah mengalami yaitu kuasa Tuhan. Dia telah mengalami anugerah keselamatan Tuhan sehingga dia sangat yaitu gembira. Nah, ada sukacita di dalam hatinya. Jadi ini merupakan salah satu warisan yang paling berharga. Warisan yang jauh lebih bernilai daripada segala-galanya. Kita boleh mewariskan anak kita yaitu harta benda. Tetapi suatu hari nanti dia juga akan musnah. Karena itu adalah yang fana, tidak kekal. Tetapi apabila kita mewariskan iman kepada mereka, ini jauh lebih besar. Dan sudah pasti ada sukacita yang berlaku di dalam keluarga kita. Yang kedua, apakah yang kita boleh renungkan daripada yaitu kepala penjara, yaitu rasa mendesak. Rasa mendesak. Ketika
kepala penjara ini, yaitu dia mendengarkan perkongsian daripada Paulus dan Silas, dia dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang memerangkap diri dia. Ada sesuatu yang membelenggu diri dia sendiri. Sebab itu ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus, dia mendengar dengan sepenuh hatinya. Dia mendengar dengan itu hati untuk membuka apa yang telah terkurung selama ini. Dan setelah dia mendengar, dan akhirnya memang semua itu telah terlepas. Bagaimanakah semua itu telah terlepas? Karena dia telah dibaptis. Dan akhirnya dia ada satu pengharapan yang yaitu yang kekal. Kita sebagai yaitu seorang suami, seorang ayah ataupun seorang anak, ada tanggung jawab kita yang perlu kita mainkan di dalam keluarga kita. Dan apabila kita melaksanakan tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu adalah tanggung jawab yang perlu kita laksanakan. Maka sudah pasti ada rasa cemas dalam diri kita, ada rasa peduli kita. Kita mau bertekad untuk memberikan sesuatu kepada keluarga kita. Kita lihat yaitu tentang kepala penjara ini. Bagaimanakah kita dapat melihat ada perasaan ini, rasa tanggung jawab ini. Kisah Rasul pasal 16 ayat 32 hingga 33. Kisah Rasul pasal 16 ayat 32 hingga ayat 33, ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kalau kita lihat bagaimana itu kepala penjara ini, dia mau membuka apa yang telah terkurung selama ini di dalam dirinya, dan akhirnya dia telah menerima pengharapan yang begitu besar. Mungkin selama ini ketika kita menghadiri kebaktian, maka kita seringkali mendengar supaya kita pergi memberitakan Injil kepada sahabat kita, kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita sendiri. Dan ini juga menjadi dan kadangkala itu membuatkan yaitu kita ini menjadi rasa muak untuk mendengarkan perkongsian yang seperti ini, sebab seringkali diulang-ulang, seringkali diberitahukan kepada kita. Ketika kita mengikuti seminar pun perkara ini juga ditekankan untuk pergi memberitakan Injil kepada sahabat dan juga rekan-rekan. Apa yang pasti, yaitu mereka yang belum percaya itu, ada sesuatu yang membelenggu diri mereka. Sebab itu kenapa kita perlu pergi, sebab ada sesuatu yang dalam diri mereka yang mereka pun tidak tahu. Dan itu kita tahu, itu yang kita mau sampaikan kepada mereka. Dan kalau kita tidak memberitahukan hal ini, kalau kita tidak menyampaikan hal ini, nanti apa yang akan terjadi, itu mereka akan berjalan menuju kepada hukuman yang kekal. Dan di sana nanti tidak ada sesiapa sudah yang dapat membantu. Jadi sekarang inilah masa kita mau bagi tahu mereka supaya mereka sendiri dapat membuka belenggu itu. Selagi yaitu ahli keluarga kita berada di samping kita, inilah peluang dan kesempatan bagi kita semua. Mungkin ada yang berkata, oh tidak apa, sebab kami masih lagi satu rumah. Jadi masih ada lagi yaitu masa, masih ada peluang lagi, banyak lagi masa kami boleh jumpa yang yaitu kami masih bersama-sama, masih lagi kami yaitu saya boleh
cari kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan kita juga seringkali mencari alasan untuk yaitu membenarkan diri kita untuk kita menunda yaitu pemberitaan Injil itu. Kita dan kita katakan, oh tidak apa, mungkin yaitu saya ada kesempatan yang lain lagi. Contohnya kita ini tidak mau hubungan kekeluargaan itu rusak karena hanya memberitakan Injil. Jadi kita pun tidak mau lah supaya keluarga itu dalam keadaan yang baik, tidak mau bercakap tentang pemberitaan yaitu Injil. Dan mungkin juga kita seringkali menghibur diri kita sendiri. Setiap segala sesuatu itu ada masanya sendiri. Jadi setiap hari kita menunda. Jadi hari telah berganti kepada itu minggu. Minggu berganti kepada bulan. Bulan telah berganti kepada tahun. Akhirnya kita tidak memberitakan Injil kepada mereka, kepada keluarga. Dan sampailah satu keadaan mereka belum masih percaya. Maka kita rasakan, oh itu tidak apa. Sebab Tuhan masih belum pelik. Tuhan masih belum membuka hati. Tetapi, adakah selama ini kita pernah coba untuk memberitakan Injil kepada mereka? Bagaimanakah kita tahu Tuhan tidak membuka hati mereka, sedangkan kita sendiri tidak pernah coba bercerita, menyampaikan firman Tuhan? Kalau hari ini kita rasakan, oh tidak apa, Tuhan belum pilih. Tetapi kita tidak pergi melaksanakan kerja kita. Sama juga. Seharusnya kita harus pergi melaksanakan kerja kita, buat kerja kita, Tuhan pilih ataupun tidak, itu hak Tuhan. Tuhan yang menilai segala sesuatu itu. Jadi oleh demikian, kita harus simpan dalam kepala kita, simpan dalam pikiran kita, bahwa keluarga kita sangat memerlukan keselamatan itu. Mereka sangat memerlukan firman Tuhan itu untuk membuka belenggu yang ada di dalam, yaitu di dalam diri mereka. Akhirnya supaya mereka terbuka untuk menerima anugerah keselamatan. Nah, kita lihat kitab Yeskil pasal 3 ayat 7 hingga ayat 18. Yeskil pasal 3 ayat 7 hingga ayat 18. Ayat 17 hingga ayat 18. Ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka atas namaku. 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kita lihat di sini. Kalau seseorang itu tidak diingatkan, tidak diberitahukan, tidak diperkenalkan anugerah keselamatan, siapa yang Tuhan tuntut? Tuhan tidak menuntut orang itu. Sebab dia tidak tahu. Yang Tuhan tuntut ialah kita pada hari ini. Yang sudah tahu tetapi tidak pergi memberitakan Injil. Begitu juga dengan ahli keluarga kita. Mereka ada rasa ini, rasa belenggu dalam diri mereka. Tetapi kita tidak begitu mereka. Inilah belenggu, inilah yang jalan penyelesaian. Kalau begitu, akhirnya kita yang akan dipertanggungjawabkan. Kita akan bertanggung jawab atas semuanya itu. Jadi itulah rasa mendesak tuh, seperti kepala penjara di Filipi yang mendesak supaya belenggu itu dapat dibuka, bukan saja dia tetapi seluruh ahli keluarga. Demikianlah dengan kita, marilah kita buka yaitu belenggu tersebut, yaitu dengan ada perasaan yang mendesak supaya dibuka. Yang terakhir,
apakah yang kita boleh renungkan daripada kepala penjara di Filipi, yaitu ketekunan dan hikmat. Mungkin kita selalu berkata, untuk kita membawa orang itu lebih mudah untuk kita ucapkan, tetapi sukar untuk kita yaitu laksanakan. Cakap senang, tetapi untuk buat yaitu menjadi satu perkara yang sukar pula. Ataupun kita mungkin sudah mencoba, tetapi ditolak berulang yaitu kali. Mungkin kita sudah juga cukup berdoa. Kita meluangkan masa untuk berdoa, tapi tidak ada perubahan. Kita doa bukan untuk satu jangka masa pendek. Mungkin kita berdoa sudah bertahun-tahun, tetapi masih juga belum ada yaitu perubahan. Tetapi kalau kita perhatikan sikap kepala penjara ini, dia tidak hanya yaitu ada mau membuka ataupun dia mau mendesak sesuatu itu. Tapi ini juga mengingatkan kepada kita satu perkara tentang ketekunan. Ketekunan. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-27. Di sana ketika Paulus dan juga yaitu Silas dipenjarakan, apa yang berlaku? Di mana kepala penjara ini tertidur. Dia tertidur pada masa itu. Kemudian apabila datang gempa bumi, barulah dia itu terbangun. Mungkin dalam kehidupan seharian ada keadaan di mana berlaku satu krisis, berlaku satu keadaan yang telah mengguncang iman kita ataupun iman keluarga kita, yang akhirnya membuatkan kita ini terbangun. Begitu juga dengan kepala penjara itu. Ketika dia telah terbangun, apa yang berlaku? Dia membawa suluh dan dia pergi menghadap Paulus dan juga Silas. Dia menghadap bukan dengan suka-suka ataupun bukan untuk yaitu dengan keadaan mau membunuh, tetapi dikatakan dia dengan rasa gemetar. Dengan rasa gemetar, kemudian akhirnya dia bertanya bagaimana untuk selamat, dan Paulus telah memberitakan Injil kepadanya, dan akhirnya mereka semua itu dapat seluruh ahli keluarganya dapat diselamatkan. Inilah keadaan yang kita dapat perhatikan pada yaitu masa itu. Kalau kita lihat dari satu sudut, Paulus dan juga Silas, setelah gempa bumi itu berlaku, apa yang mereka perbuat? Mereka tidak melarikan diri. Walaupun sebentar tadi ataupun pada siang hari itu mereka telah dipukul, mereka telah diletakkan di penjara yang paling tengah, mereka telah dipasung. Mereka tidak melarikan diri, tetapi mereka memilih untuk tetap berada di situ. Dan Paulus juga, dia menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan kepala penjara. Dia boleh memukul, dia boleh membalas dendam, dia boleh menyiksa orang itu kembali. Tapi Paulus memilih untuk berbicara dengan kepala penjara itu. Karena Paulus melihat dia coba untuk untuk membunuh diri. Kalau kita perhatikan, mungkin ada keadaan yang satu keadaan dalam keluarga kita yang agak getir. Contohnya sakit, ataupun yaitu kerjaya tidak lancar, perniagaan tidak begitu baik, ataupun ada macam-macam perkara lagi. Keadaan ini sebenarnya kita boleh gunakan untuk kita beritahu kepada mereka supaya walaupun seperti tidak ada harapan, sebenarnya Tuhan membantu. Tuhan ada di tengah-tengah. Nah, saya teringat akan yaitu kesaksian yang disampaikan oleh seorang dekan. Dekan ini berkata, saya setiap hari saya
senantiasa yaitu memperhatikan telepon saya. Jadi kemudian saya berpikirlah, oh mungkin sebab Deacon ini berniaga, dia ini buka satu bisnis, jadi memang wajarlah seorang majikan, bos itu dia senantiasa menjaga ataupun memperhatikan telepon dia. Tapi Deacon ini menyambung. Saya tengok telepon sebab saya tunggu satu telepon dari seorang saudari. Dia berkata, saudari ini, dia ini yaitu kerja di hospital sebagai nurse. Jadi saya tunggu sebab biasanya dia akan telepon saya dan juga beberapa dekan yang lain untuk datang pergi hospital. Kemudian saya tanya, kenapa? Sebab pada masa itu kalau dia sudah telepon, bermakna ada orang yang minta bantu doa. Jadi bagi saya itu wajar lah. Seorang seiman, dekan lagi, ataupun hamba Tuhan, pergi mendoakan mereka yang sakit. Jadi dekan yang menyambung, sebenarnya yang sakit itu bukanlah seiman kita. Mereka adalah yaitu dari yaitu yang lain. Saudari ini telah pergi memberitakan Injil. Dia punya cara sangat mudah. Ketika dia melihat orang itu sakit, tenat, sebab dia di hospital dan dia seringkali melihat keadaan itu, dia berada di ward. Jadi dia akan mendekati orang itu dan kemudian dia akan bertanya, maukah kamu minta sembahyang oleh gereja kami? Jadi kalau orang itu mau, baru saudari ini akan telepon dengan dekan untuk datang bantu doa. Dan kalau saya tidak silap, sudah yaitu ada beberapa keluarga yang telah percaya, yang telah dibaptis. Memang sejak dari awal lagi banyak saudara keluarga yang telah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan dengan cara seperti itu. Saudari ini pergi memberitakan yaitu Injil, sebab keadaan itu agak getir. Jadi ini mengingatkan kepada kita, itulah mungkin ada keadaan yang sukar itu telah membuka peluang bagi kita untuk memberitakan. Jadi di dalam keluarga kita pun seperti itu juga. Ada peluang kita gunakan. Kita gunakan untuk yaitu menyampaikan tentang keselamatan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, menyampaikan Tuhan itu baik dan sebagainya. Supaya mereka lebih lagi terbuka untuk menerima anugerah keselamatan. Jadi begitu juga dengan kepala penjara itu. Ketika dia dalam keadaan yang risau, takut untuk dibunuh, maka akhirnya dia datang kepada Paulus dan juga Silas. Dia datang supaya Tuhan yaitu supaya dia dapat selamat. Selamat dari segi jasmani, tetapi akhirnya dia juga menerima keselamatan dari segi rohani. Begitulah bagi kita pada hari ini. Kita contohi daripada keluarga kepala penjara Filipi ini yang tekun untuk yaitu menyampaikan berita baik ini kepada keluarganya, dan dengan hikmat bagaimana mereka akhirnya dapat diselamatkan. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua, bagi yang masih muda, bagi belia yang belum berkawin, ini perkara ini harus kita renungkan. Kita perlu perhatikan keadaan ini. Janganlah karena itu kita mau, sebab kita sudah kita punya hati sudah terikat dengan dia, kita sanggup untuk memperjudikkan Tuhan. Jangan. Biarlah keluarga kita ini tetap satu iman, sama-sama menyembah kepada Tuhan, supaya kita semua dapat diselamatkan. Anugerah keselamatan Tuhan itu masih terbuka lebar. Sekarang peluang bagi kita. Sekarang masa bagi kita. Jadi begitu juga dengan kita semua. Jadi renungan juga untuk diri saya sendiri. Marilah kita mencontohi keluarga kepala penjara Filipi ini yang telah membawa keselamatan itu
di dalam rumahnya. Baiklah, kesaksian firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya Tuhan membantu kita semua, kiranya Tuhan terus menyertai kita, dan ini menjadi satu dorongan dan nasihat bersama bagi kita semua. Baiklah, sebelum sama-sama kita yaitu berdoa, mari kita sebelum sama-sama kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa kita memohon kepada Tuhan hikmat karunia daripada Tuhan, dan juga kita mohon kiranya Tuhan membantu kita dalam keadaan semasa ini yang agak merisaukan bagi kita. Kita mohon kiranya Tuhan membantu kita semua, dan akhirnya kita boleh yaitu berkebaktian ataupun menjalani kehidupan yang seperti biasa itu. Dan juga jangan kita lupa mendoakan iman kepercayaan kita masing-masing kiranya makin dikuatkan dan ditambah oleh Tuhan. Juga kita mendoakan yaitu jemaat kita, pemercayaan kita yang sakit, yang lemah, kita bantu doa kiranya Tuhan terus mengukuhkan kepercayaan mereka. Mari kita sama-sama sujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyatakan doa. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kebaktian malam ini sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi
Haleluya.